Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau, kumpulan fatwa beliau Al-Liqa' Syahri, beliau ditanya tentang apa hukum orang yang menyengaja ziarah ke Gua Hira. Maka beliau mengatakan tentu tergantung niatnya. Beliau mengatakan wa ba'dun nasi yata'ammadu ay yadhhaba ila ghari Hira'in yadhunnu anna hadza minas sunnah. Sebagian manusia menyengaja niat untuk pergi ke Gua Hira karena menyangka bahwa pergi ke Gua Hira itu sunnah. Bahkan sebagian bukan hanya ziarah, tapi apa? Salat di dalamnya. Ya. Kemudian nulis-nulis nama di batunya. Tujuannya apa? Ngalap berkah, agar tujuannya bisa tercapai dan seterusnya. Walaysa kadzalika, dan sebenarnya bukan seperti itu. Tidak ada syariat sama sekali, bukan sunnah sama sekali. Gharu Hira, gharu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fihi al-layali dhawatal 'adad qabla ayyunabba. Gua Hira adalah gua di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di dalamnya beberapa malam sebelum beliau diangkat menjadi apa? Menjadi nabi. Ya, wa nuzila alaihi al-wahyu wa huwa fi hadzal ghar. Dan wahyu pertama diturunkan kepada beliau dan beliau berada di dalam gua ini. Walakin lam ya'udin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi ba'da dzalika wala kana sahabatu yaqsudunahu. Akan tetapi Rasulullah sama sekali enggak pernah balik ke gua itu setelah itu. Setelah itu enggak pernah ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah kembali ke Gua Hira untuk kembali beribadah, untuk kembali semedi, bukan semedi ya. Rasulullah enggak semedi di situ. Ini untuk berkhalwat dengan Allah, beribadah kepada Allah, karena waktu itu belum ada syariat tentang Islam dan seterusnya, kecuali apa yang tersisa dari syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Maka Rasul nggak pernah kembali ke situ. Tidak pula para sahabat menyengaja untuk pergi ziarah ke Gua Hira. Wa hunaka gharun akhar yaqsuduhu ba'dun nas atau ba'dun wan nasu yadhunnu annahu qarabatun. Dan di sana ada pula gua yang lain yang sebagian manusia juga menyengaja untuk datang kepadanya dan mereka mengira bahwa itu adalah bentuk ibadah bertaqarrub kepada Allah. Wa huwa gharu Thur alladhi ikhtafa fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hijrah wa ityanuhu laisa bisunnatin wala qarabatin ila Allah azza wajal, yaitu gua Thur yang dipakai untuk bersembunyi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, dan mendatangi gua Thur atau gua Hira itu bukan termasuk sunnah, tidak pula bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bernilai ibadah. Bahkan Lajnah Daimah, kumpulan majelis ulama di Saudi yang kemudian memberikan fatwa terhadap pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah ya yang disampaikan kepada mereka menyebutkan tentang as-su'udu ilal gharil madhkur laisa min sya'airil hajj wala min sunanil Islam bal innahu bid'atun wa dhari'atun min dhara'i'isy syirki billah. Naik ke Gua Hira yang disebutkan atau ke Gua Thur dan seterusnya, ini bukan termasuk syiar haji, bukan termasuk bagian daripada haji, bukan pula sunnah Islam, bukan pula syariat Islam, bahkan itu adalah perkara baru dalam agama. Simpelnya bid'ah. Dan salah satu jalan dari jalan-jalan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nyata terjadi. Betapa banyak orang yang kemudian nuliskan hajat mereka di batu-batunya. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa tercapai apa yang mereka inginkan. Ini kesyirikan, ayo ikhwazani Allah. Ini kesyirikan. Ini jalan wasilah dari wasilah-wasilah menuju apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kata Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bukan berarti kemudian dilarang sama sekali. Maksudnya bukan berarti kemudian haram ke sana. Enggak. Beliau mengatakan lakin law annal insana sa'ada ala jabal Hira aw ala jabal Thawr min ajli ayyat tali'a faqat duna ayyataqarrab ila Allah bihadha as-su'ud
Fahal yungkaru alaih? Al-jawabu la yungkaru alaih. Tapi andaikan ada orang yang kemudian naik ke bukit Hira atau naik ke Gua Tsur, tujuannya hanya untuk lihat-lihat, ya, hanya untuk lihat-lihat bagaimana, oh ternyata Nabi itu orangnya kuat. Para ulama menyebutkan itu, ya. Salah satu tanda kuatnya Rasulullah itu apa? Beliau itu kuat naik ke Gua Hira, yang jalannya tentu nggak semudah yang sekarang. Ya, itu katanya di tebing batu dan seterusnya. Wallahu alam, kita belum lihat sendiri. Tapi disebutkan oleh para ulama, tanda kuatnya Rasulullah itu apa? Bisa manjat ke Gua Hira, yang tentu di masa itu nggak semudah jalannya seperti masa sekarang. Kalau hanya untuk itu antum lihat-lihat, oh demikian, tanpa ada maksud apapun, nggak masalah. Ya, seperti antum lihat-lihat tempat yang lain. Tapi kalau kemudian ini menjadi salah satu jalan terjatuhnya, tergelincirnya seorang kepada kebid'ahan, kepada kesyirikan, tentu lebih baik apa? Ditutup. Untuk saddul dzara'i, menutup apa? Celah-celah kesyirikan dan kebid'ahan.